Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita umur yang panjang, kesehatan, baik sehat lahiriah maupun batiniah, sehingga kita bisa belajar lagi di mata kuliah analisis kebijakan pendidikan. Yang pertama yang saya hormati yaitu dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Ridwan Effendi. Kita doakan mudah-mudahan beliau disehatkan, panjang umur, serta dimudahkan rezekinya. Yang kedua yang saya hormati yaitu rekan-rekan sekalian. Dan mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 yang akan membahas materi tentang analisis kebijakan kurikulum 2013. Di sini ada 6 poin yang akan kami bahas. Yang pertama adalah latar belakang kebijakan kurikulum 2013. Yang kedua ada teori kebijakan kurikulum 2013. Yang ketiga ada formulasi kebijakan, yang keempat ada implementasi, yang kelima ada evaluasi, dan yang keenam ada rekomendasi. Kami dari kelompok 3, yang mana pematerinya ada saya sendiri, Aida, ada Kang Ilham, dan juga Teh Tati. Nah, untuk materi yang pertama yang akan dibahas oleh Kang Ilham. Kepadanya saya persilahkan. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang mengizinkan saya untuk berbicara. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan mungkin saya akan membahas tentang latar belakang kebijakan kurikulum 2013. Nah, sebelum jauh untuk membahas itu, kita membahas tentang pengertian kurikulum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan berdasarkan pengertian tersebut, ada 2 dimensi kurikulum yang kita harus pahami. Di antaranya yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi dan bahan pelajaran. Sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Nah, sedangkan kurikulum 2013 diberlakukan yaitu mulai tahun ajaran 2013 atau 2014. Nah, adapun perubahan kurikulum 2013 ini merupakan wujud pengembangan dan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum KTSP atau bisa disebut kurikulum tingkat satuan pendidikan, yaitu pada tahun 2006, yang dimana dalam kajian implementasi ini dijumpai juga beberapa masalah. Adapun kurikulum 2013 menitik beratkan pada penyempurnaan pola pikir, penguatan tata kelola kurikulum, pendalaman dan peluasan materi, serta menguatkan proses pembelajaran dan menyesuaikan proses pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa bagan. Jadi sebenarnya latar belakang ya, kita berbicara tentang sejarah. Jadi kurikulum itu awal muasalnya berangkat di tahun 1947 sampai lahirnya kurikulum 2013. Nah, itu prosesnya sangat panjang dan beberapa penelitian, dan di situ juga sangat banyak kekurangan dan kelebihan. Nah, adapun kurikulum 2013 itu diantaranya lahir dengan tujuannya yaitu
ingin lahirnya generasi emas, atau lebih jelasnya ingin membuat siswa lebih baik dan melakukan observasi, bertanya, menalar, dan mempresentasikan apa yang mereka peroleh dari materi yang diterima. Nah, adapun teori kebijakan kurikulum diantaranya menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan bahwasanya teori ini itu adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, adapun kurikulum berbasis kompetensi yaitu dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik dan mengembangkan kemampuan untuk bersikap, berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak. Nah, kurikulum 2013 ini menganut ada beberapa yang pertama ada dua sistem mungkin. Yang pertama pembelajaran yang dilakukan guru atau kurikulum. Nah, dalam bentuk proses yang dikembangkan berupa kegiatan pembelajaran di sekolah, kelas, dan masyarakat. Dan adapun yang kedua yaitu pengalaman belajar langsung peserta didik atau kurikulum sesuai tentang perubahan atas peraturan sebagaimana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu pada nomor 59 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Nah, di sini juga di slide ke-6 ya, kita rekan-rekan bisa dilihat bahwasanya di pasal 1 ada beberapa ketentuan dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 59 pada tahun 2014 tentang kurikulum 2013 sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, atau pada Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 955 dan diubah sebagai berikut. Di antaranya nomor 1 pasal 10 dan pasal 11 disisipkan jadi satu pasal, yaitu pasal 10A sebagai berikut, yang berbunyi pasal 10A yaitu poin ayat pertama mengatakan pelaksanaan pembelajaran informatika sebagai pelajaran pilihan dilaksanakan mulai tahun ajaran 2019 atau 2020 sesuai dengan kesiapan sekolah. Nah, jadi kenapa hari ini kurikulum 2013 itu menitik beratkan untuk siswa-siswanya untuk bisa informatika? Karena itu sudah diatur dan disepakati bersama oleh Menteri. Nah, adapun pasal ayat kedua yaitu berbunyi tentang ketentuan mengenai pelaksanaan mata pelajaran informatika sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri. Nah, ayat 2 juga pada kurikulum 2013 sekolah menengah atas atau madrasah aliyah sebagaimana tercantum dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 59 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 sekolah menengah atas atau madrasah aliyah diubah dengan menambahkan mata pelajaran informatika pada sekolah menengah atas atau madrasah aliyah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan menteri ini. Nah, adapun di pasal 2 peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya. Nah, jadi sebelum kita melaksanakan, jadi menteri itu ketika udah mengkaji dan udah membuat undang-undang, jadi mereka tuh langsung mensosialisasikan kepada siswa-siswanya ya, agar setiap orang juga mengetahuinya. Adapun memerintahkan pengundangan peraturan menteri ini dengan penempatan jadi Berita Negara Republik Indonesia, jadi supaya siswa-siswa itu tidak kaget ya. Mungkin ada juga
di Permendikbud nomor 36 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu nomor 59 tahun 2014, yaitu tentang kurikulum 2013 sekolah menengah atas atau madrasah ya. Baik, terima kasih kepada Kang Ilham yang sudah menjelaskan materi yang pertama dan kedua, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Tati. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang formulasi. Nah, seperti yang dijelaskan dalam Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses, bahwa penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik atau authentic assessment yang menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh. Hasil penilaian otentik dapat digunakan oleh guru untuk merencanakan program perbaikan atau remedial. Nah, selanjutnya ada juga pembelajaran pengayaan. Nah, pembelajaran pengayaan ini dapat diartikan yaitu pembelajaran yang memberikan tambahan atau perluasan pengalaman kepada peserta didik yang teridentifikasi melampaui ketuntasan belajar yang ditentukan oleh kurikulum. Dalam program pengayaan, guru memfasilitasi peserta didik untuk memperkaya wawasan dan keterampilannya, serta mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya di sini ada implementasi. Nah, menurut Permendikbud nomor 81A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum. Nah, pasal 1, implementasi kurikulum 2013 pada sekolah SD, SMP, SMA, SMK dilakukan secara bertahap mulai tahun pelajaran 2013 tahun 2014. Pasal kedua, implementasi kurikulum pada SD, SMP, SMA, dan SMK menggunakan pedoman implementasi kurikulum yang mencakup 1. Pedoman penyusunan dan pengelolaan KTSP. Yang kedua, pedoman pengembangan muatan lokal. Yang ketiga, pedoman kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, ada pedoman umum pembelajaran. Dan yang kelima, pedoman evaluasi kurikulum. Nah, di sini juga implementasi kurikulum disebut juga sebagai usaha bersama antara pemerintah dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Pemerintah bertanggung jawab dalam mempersiapkan guru dan kepala sekolah untuk melaksanakan kurikulum. Nah, pemerintah juga bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum secara nasional. Pemerintah provinsi bertanggung jawab dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum di provinsi terkait. Nah, sedangkan pemerintah kabupaten atau kota bertanggung jawab dalam memberikan bantuan profesional kepada guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan kurikulum di kabupaten atau kota tersebut. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Tati yang sudah menjelaskan materi yang ketiga dan keempat, dan materi yang terakhir akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang evaluasi. Pada tahap evaluasi adalah tahapan di mana kebijakan pemerintah yang telah diimplementasikan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat kebijakan yang dibuat mampu memecahkan masalah publik yang menjadi persoalan kebijakan. Nah, Permendikbud nomor 159 tahun 2014 tentang evaluasi kurikulum pada pasal 1 dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan 1. Evaluasi kurikulum adalah serangkaian kegiatan terencana
sistematis, dan sistemik dalam mengumpulkan dan mengolah informasi, memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menyempurnakan kurikulum. Yang kedua, pendekatan evaluasi kurikulum adalah cara pandang dalam mengevaluasi kurikulum. Yang ketiga, strategi evaluasi kurikulum adalah langkah-langkah sistematik dan sistemik yang digunakan untuk mengevaluasi kurikulum secara efektif dan efisien. Dan yang keempat, model evaluasi kurikulum adalah kerangka konseptual dan operasional yang digunakan untuk mengevaluasi perangkat dokumen, buku, pelatihan, pendampingan, dan monitoring untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran. Yang kelima, kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan. Yang keenam, Kementerian Agama adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama. Nah, yang selanjutnya adalah rekomendasi. Nah, menurut Cheng dan Wong menjelaskan bahwa rekomendasi pada kurikulum 2013 ini meliputi 1. Beban kerja guru masih berat, walaupun telah dilakukan pemangkasan dan restrukturisasi kurikulum, mengurangi beban kerja administratif. Untuk itu, guru perlu diikutsertakan dalam pelatihan pengembangan profesional, terutama dalam keterampilan berpikir kritis, keberagaman peserta didik, dan pendidikan inklusif. Nah, yang kedua, keberagaman siswa dianggap menghambat keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Hal tersebut terutama untuk kelas yang besar, sehingga praktek pengajaran guru dalam menangani siswa yang beragam atau inklusi akan lebih berhasil dilakukan di kelas yang berukuran kecil. Yang ketiga, dorongan untuk terciptanya budaya kolaboratif atau kerjasama dan komunitas kelompok belajar di banyak sekolah, dan juga untuk lebih meningkatkan komunikasi dan kolaborasi di antara para guru, para pemimpin kurikulum, dan kepala sekolah agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang peran masing-masing, sehingga dapat memberikan kontribusi dengan cara yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan siswa di berbagai tingkat. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.